Ya, cukup menarik. 2 hari yang cukup menarik di awal pekan ini, di mana di hari Senin kita sudah sempat kupas, lalu juga di live streaming juga kita sempat kupas terkait dengan lonjakan ataupun potensi kenaikan untuk harga emas. Kemudian juga apa yang kita nantikan terkait dengan koreksi, karena memang minggu ini seharusnya kita akan mendapatkan area koreksi, karena memang dilihat dari segi pergerakan US dollar yang mungkin berpotensi mengalami penguatan. Tapi kurang lebih seperti ini. Yang kemarin sempat kita kupas terkait dengan Elliott Wave, tentunya Anda masih ingat, silakan cek ulang, putar ulang video yang sempat kami tayangkan di hari Jumat atau bahkan di hari Senin, yaitu terkait dengan Elliott Wave, wave keempat. Nah, asumsinya sudah saya buat di sana. Ada 2 asumsi. Apakah asumsi pertama adalah wave keempatnya sudah selesai, berarti kita akan segera mendapatkan wave kelima, which is already high. Tapi 1916 dia tertahan lalu kemudian dia tergelincir, ya. Apakah ini sudah selesai apa tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Lalu kemudian asumsi yang kedua adalah kalau misalkan ternyata diasumsikan wave keempatnya belum muncul, dan ini sebetulnya yang lebih mencerminkan pergerakan untuk hari ini. Ya, penurunan yang terjadi dengan adanya bearish engulfing, berarti hari ini akan terjadi penurunan, tapi juga dengan catatan bearish engulfing tersebut bisa saja hanya selesai dengan sendirinya atau kurang lebih dengan relatif terbatas. Kalau kita lihat dari pola-pola pergerakannya, seharusnya kita akan mendapatkan zona 1875 dan mungkin saja akan relatif sedikit lebih rendah. Tapi kalau kita compare lagi dengan kondisinya, ini bisa saja mengisarkan tentang penurunan yang akan atau masih relatif terbatas. Jadi kita masih tetap harus menantikan rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Data tadi malam, kalau Anda lihat dari pola pergerakannya, meskipun rilis datanya sangat baik, tapi Anda jangan abaikan data Manufacturing Employment Index di sana. Ya, karena ini sangat berkaitan dengan non-farm payroll nanti, karena kita masih berkutat dengan sektor lapangan kerja. Ya, di bulan lalu non-farm payroll dirilis sangat buruk, jauh di bawah ekspektasi 266.000. Dari estimasi sebelumnya adalah 1 juta. Di sisi lain, kita sudah melakukan pemulihan ekonomi, tapi di sisi lain, sektor tenaga kerja justru agak kesulitan untuk melakukan rekrutmen. Dan itulah yang dikeluhkan oleh para perusahaan di Amerika sana. Ya, Anda bisa lihat sendiri, 30 menit menjelang rilis data, emas memang sudah bergerak turun terlebih dulu, dan itu berarti kita sudah antisipasi, karena beberapa waktu sebelumnya saya sempat mengupdate kembali grafik karena ada kemungkinan tendensi dari head and shoulder, dan itu pun sudah selesai dengan targetnya. Kemudian dia begitu rilis data, pasca rilis data beberapa menit setelahnya dia mengalami rebound kembali. Ini kurang lebih mirip dengan rilis data di hari Jumat. Begitu rilis datanya cukup bagus, ternyata direspon market dengan pantulan terhadap emas. Nah, kemungkinan lagi kalau misalnya kita lihat dari apa yang akan dirilis nanti non-farm payroll, bisa saja terjadi seperti demikian. Jadi saya membayangkan yang terjadi adalah seperti yang sempat dihadirkan rilis data non-farm payroll di bulan lalu. Nah, terkait untuk hari ini, karena ADP employment ternyata digeser ke hari Kamis, karena biasanya kita dapatkan di hari Rabu, maka otomatis kita hanya menantikan beige book saja dari Fed, dan itu kemungkinan gambaran terkait dengan defisit anggaran yang terjadi di bank sentral. Nah, tapi secara teknikal, ya saya rasa short termnya penurunan masih Anda bisa manfaatkan untuk area koreksi, tapi juga kembali saya ingatkan karena kita berhadapan dengan Elliott Wave untuk area kenaikan. Jadi kalau misalkan kita mengincar medium term, saya tetap ingatkan untuk Anda jangan terlampau agresif untuk melakukan sell terlebih dulu. Anda masih bisa lakukan sell, jadi Anda catat Anda masih bisa melakukan sell secara intraday, tapi tidak terlalu agresif atau tidak terlalu menahan terlampau lama. Kenapa? Karena kondisinya kita masih tetap harus menantikan konfirmasi dari Fed terkait dengan taper atau tidak. Dan itu baru kita akan dengarkan paling cepat di pertemuan FOMC tanggal 16-17 Juni atau paling lambat di Jackson Hole Symposium di bulan Agustus. Kita lihat technical view untuk hari ini 2 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 2 Juni 2021 jam 11:23 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali dengan outlook dari Treasury Yield dan dolar, lalu kemudian kita akan beranjak kepada strategi apa yang lebih layak untuk dilakukan untuk gold. Oke, untuk hari ini kalau Anda bisa lihat di sini weekly chart dari Treasury Yield, ya. Ini kembali saya ingatkan, Treasury Yield dalam weekly itu masih dalam fase atau kemungkinan potensi dari divergence, ya, bearish divergence. Anda bisa lihat di sini price, lalu kemudian ini adalah RSI, ya. Jadi saya menggunakan bantuan dari RSI dengan comparison dari harganya. Anda bisa lihat di sini harga tertinggi 16 Desember 2019 dengan 29 Maret 2021. Dia mengalami penurunan, sementara tingkat dari RSI justru mengalami kenaikan. Jadi itulah yang disebut dengan bearish
bearish divergence, dan ya kita masih tetap menantikan ya apakah dia mampu atau sanggup untuk mengalami penurunan apa tidak. Oke, kalau kita lihat dari teritorinya, arealnya ya saya rasa kalau misalkan ditarik dari segi historical price akan seperti demikian. Jadi ini saya ambil dari 26 Agustus 2019 itu berada 1.440 ya. Sementara ini sekarang masih berada 1.61. Nah, sebetulnya dari kemarin dia mengalami stagnasi ya. Jadi dia pergerakannya relatif Anda bisa lihat sini areal tertinggi ini di tanggal 29 Maret, kemudian ini tertinggi tanggal 10 Mei semakin turun ya. Semakin turun, dan sementara areal low-nya relatif rata atau relatif flat. Jadi kalau dilihat dari bagian ininya saja kita bisa asumsikan sebagai bagian dari descending triangle. Walaupun kalau secara garis besarnya melengkungan ini bisa saja kita asumsikan sebagai cup and handle gitu kan. Tapi yang jadi soal adalah terkait dengan bearish divergence tadi. Jadi kemungkinan kalaupun kita sebutnya cup and handle, sangat disayangkan kalau memang kondisinya ternyata bearish divergence, kemungkinan ini akan relatif kecil potensi untuk terjadinya. Nah, kemudian kalau yang paling menarik lagi di sisi grafik H4, saya lihat dari ini adalah MACD ya. MACD-nya kalau saya perbesar ini memang cross ya. Ini crossnya di sini adalah sinyal pertama kali dia akan mengalami kenaikan. Kemudian cross yang kedua adalah yang kita nantikan di atas 0%. Dan ingat, dia harus di atas 0% untuk menjadi sangat-sangat kuat atau strong uptrend ya. Tapi kalau Anda lihat dari sini MACD-nya sudah mulai berbelok lagi ya. Kita harus waspada, ini kemungkinan bisa kembali turun. Dari sisi daily, potensi pergerakannya memang tidak kemana-mana ya. Jadi ini yang masih menjadi pertanyaan dari para pelaku pasar tentunya. Bagian dari kekhawatiran inflasi ditonjolkan dari pergerakan atau fluktuasi di yield ya. Jadi penting apa tidak, ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, karena tidak ada tindakan sama sekali dari Fed, dan juga mereka masih tetap melihat bahwa inflasi atau tekanan inflasi itu adalah bersifat transitory atau kita sebutnya efek sementara. Maka kemungkinan potensi inilah yang masih tetap wait and see. Sampai kapan? Ya, belum kita ketahui sampai kapannya, tapi mungkin perkiraan saya paling cepat baru kita ketahui di tanggal 16 atau 17 Juni. Nah, kemudian kalau misalkan kita kembali ke dalam sisi US dollar, bahwasanya dia sedang, mungkin saja ini bisa terjadi double bottom ya. Kalau dilihat dari potensi daily memang kita tidak terlalu nampak, malah kecenderungannya ini bisa saja jadi head and shoulder ya. Dengan bertubi-tubi dia mengalami penurunan, lalu kemudian ini hanya spike, lalu kemudian nantinya akan turun, maka penurunan berikutnya akan jauh lebih dalam. Itu yang saya khawatirkan. Nah, kalau kita lihat dari kondisi weekly-nya, potensi dari Elliott wave kelima sepertinya memang masih harus tertunda, karena minggu lalu kita sudah sempat bahas ini di awal pekan, bahwasannya minggu lalu ditutup dengan doji candle ya. Doji candle seperti ini setelah fase penurunan biasanya akan terjadi perbalikan arah. Jadi minggu ini dikhawatirkan atau dicurigai bisa saja mengalami penguatan. Sementara daily chart tadi justru sebaliknya, kalau memang dia spike, lalu kemudian yang dikhawatirkan nantinya kalau ternyata turun lagi, maka dia akan jebol pertahanan areal support ya, seperti ini. Nah, jadi kalau di weekly-nya ada potensi penguatan, sementara di daily-nya ada potensi justru penaikan hanya sementara, lalu kemudian dia ambruk kembali. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat dari pergerakan di grafik H1 kemarin, begitu rilis data ISM ya, Anda bisa lihat di sini waktu ISM atau menjelang ya, sebetulnya menjelang ISM dia mengalami penurunan, atau ini lebih tepatnya setelah ya, karena sini kita menggunakan grafik H1. Jadi kalau misalkan Anda bertanya-tanya apakah dolar menguat apa tidak waktu ISM, ya ternyata dia menurun ya. Ini kenaikan baru terjadi kurang lebih pasca rilis data, dan itu bersamaan dengan reboundnya emas. Jadi kalau kita korelasikan apakah emas dan dolar berlawanan arah, tadi malam actually tidak ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa emasnya tetap naik, US dollarnya tetap naik, sementara di sisi yield dia cenderungnya malah turun gitu. Jadi ini yang membuat pergerakan tadi malam relatif agak mengherankan ya. Saya pindah ke grafik K4, MACD-nya seperti ini. Anda bisa lihat di sini dari segi price-nya, pergerakan kita persis dengan areal yang kita tandai, areal resisten, lalu kemudian ada support, areal resisten, areal support ya. Jadi ini areal tengah ya, kita sebut saja ini pivot point 90.06, sementara areal support 89.61. Sampai saat ini dia masih 89.90. Jadi apapun bisa terjadi, bisa naik, bisa turun ya. Kalau naik berarti tembus pivot, berarti dia up sampai 90.41, tapi kalau turun dia hati-hati kalau misalkan berada di 89.60. So,
level to defeat 89.60 untuk hari ini. Technical view gold 2 Juni 2021 jam 11 lewat 31 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1902.00, low 19 atau 1895.90 dan running price 1896.00. Oke, tergelincir. Dan sebelum hal itu kita kupas, saya ingatkan kembali terkait dengan dua asumsi atau dua skenario atau dua kemungkinan potensi yang sempat kita kupas di hari Jumat ataupun hari Senin ya. Pertama, asumsinya adalah terkait dengan apakah wave keempat itu sudah selesai apa tidak. Kalau misalkan diasumsikan itu sudah selesai, berarti kita dapatkan kemarin adalah area kenaikan dan kemungkinannya hanya mentok di zona 1930 atau 1925, tapi ternyata dia tertahan di 1916. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu asumsinya adalah wave keempat sama sekali belum muncul, dan ini yang akan sangat-sangat bahaya. Kenapa? Kalau seperti demikian, berarti kenaikan berikutnya untuk wave kelima akan jauh lebih tinggi daripada 1912 atau bahkan 1950. Ya, kita lihat ya, misalkan ini kemarin kita sudah kupas, ini adalah A, atau ini adalah wave 1, ini adalah wave kedua, lalu ini adalah wave ketiga yang cukup panjang. Jadi extensionnya ini adalah A, B, C, berarti ini wave satunya, ini wave kedua, kemudian A, B, C untuk wave ketiga extension, dan barulah kita sekarang sedang menemukan wave keempatnya, yang berarti pula wave keempat kita bisa harapkan ekspektasinya kurang lebih zona 1885 atau bahkan 1875. Jadi ini yang kemungkinan akan menjadi teritori yang sangat-sangat layak untuk dinantikan. Untuk Anda seller, well, ini mungkin akan menjadi teritori yang sangat menentukan, tapi saya tetap mengingatkan pada Anda jangan terlalu agresif melakukan sell sampai kita mendapati bahwasanya Fed sudah fix confirm untuk melakukan taper. Jadi kita harus tetap bersabar. Anda masih bisa lakukan sell secara intraday sampai level-level tertentu ya, tapi hati-hati di level-level tertentu support dan level psikologis, dan termasuk juga resisten kalau misalkan dia tembus 1912 kembali atau bahkan 1916. Karena itu berarti pertanda bahwasanya wave kelimanya bisa saja jauh lebih tinggi, dan unexpectedly ya, kita masih memiliki waktu sampai 2 minggu ke depan, karena pertemuan FOMC yang pertama untuk 3 bulan ke depan itu adalah di tanggal 16-17. Tapi di minggu ini atau di akhir pekan ini kita akan menantikan rilis data non-farm payroll. So be careful ya. Saya tidak akan menyarankan Anda untuk aggressive sell, walaupun kalau misalkan Anda lihat secara teknikal ini memang sudah over ya. Jadi kembali saya ingatkan, di beberapa waktu kesempatan ini pasti akan ada koreksi dan itu memang sangat dibutuhkan. Tapi karena memang tren naik, maka kemungkinan potensinya saya tetap mencari medium termnya adalah area buy on dip, dan paling ideal untuk saat ini berarti kita mendapati area buy on dip yang paling ideal berada di kisaran 1873 sampai 1885. Nah, sementara untuk kategori H4 ya, ini kita sudah mendapati teritori ini ya. Kemarin ternyata kalau misalkan kita gambarkan lagi, jadi target utama kita dari ascending triangle sebelumnya ya, saya hapus supportnya karena memang sudah tidak berlaku. Lalu kemudian dia sudah spike sampai 1916 terakhir, sayangnya tidak mencapai 1925, tapi it's okay. Bagi saya itu berarti 3/4 target dari ascendingnya sudah selesai. Lalu kemudian sekarang yang kita lihat sekarang ini berada di area support dari perpanjangan garis ini ya, dan kalau kita gunakan resistennya seperti ini, maka di bagian ini kita seperti melihat bagian dari ini adalah rising wedge, dan ingat bahwasan rising wedge dalam kenaikan berarti kita menantikan sinyal bearish. Tapi sayangnya kalau kita lihat dari spesifik sebelah sini, maka hitungan yang pertama baru dihitung dari sini, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Artinya kita masih membutuhkan satu wave lagi untuk mengalami kenaikan terlebih dulu, dan itu berarti melibatkan zona 1912, 1916 atau bahkan 1918. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan hari ini bisa terwujud untuk sell kembali, maka saya sarankan lebih menunggu di area 1912 ataupun 1918. Kurang lebih teritori ini yang sangat layak untuk melakukan sell. Itu pun dengan catatan tadi bahwasanya diasumsikan di grafik daily kita masih melihat hal ini sebagai teritori wave keempat. Nah, kemudian terakhir di grafik H1-nya sendiri, kemarin kita mendapatkan kurang lebih area ini ya, ini di hari Senin sebetulnya sudah mengalami kenaikan, kemudian dia sempat koreksi, dan di Selasa pagi kita sudah sempat mendapatkan pula buy on dip yang sangat-sangat cantik 1904 1905 ya, karena ini ya betul 1904 1906 ya, karena kita kemarin pembukanya di sini sedikit gap up, dia turun sedikit tutupi gap, lalu kemudian dia kencang sampai 1916 di pagi hari. Lalu kemudian di pertengahan sore saya sempat merilis yang terupdate untuk Anda
nasabah Agrodana bahwasanya dia mengalami kenaikan itu adalah areal bagi head and shoulder, dan itu sudah confirm terjadi dan itu sudah selesai ya. Jadi sekarang fokusnya apa? Fokusnya adalah terkait dengan areal garis trendline ini ya. Saya perkecil seperti ini ya, Anda bisa lihat di sini areal garisnya. So far so good ya, karena kemarin dia mengalami penurunan pun tepat berada di areal atau zona yang kita tandai sebagai zona good demand ya. Dia kembali turun sampai 1892.20 tapi langsung rebound sampai 1903. Semoga saja Anda bisa mendapatkan 3 kesempatan ya, karena kesempatan pertama di pagi hari buy, kemudian kesempatan kedua adalah saat dia tergelincir menjadi areal head and shoulder ya. Di sini ada 1910, 1912 karena dia memang sempat spike kembali sampai teritori 1911.70 ya. Lalu kemudian dia jebol bagian neckline, dia sampai menyentuh langsung ke target utama 1892 dan areal good demand Anda seharusnya sudah bisa melakukan buy karena kemarin kita tandai di zona 1886 sampai 1893. Nah, kemudian reboundnya sudah selesai. Nah, sekarang berarti pertama garis ini ya, sepanjang garis ini berarti kita masih lihat ini adalah area support yang cukup supportive. Berarti ini first support ya, support pertama. Support keduanya berarti antisipasinya adalah di teritori ini. Dengan asumsi lagi bahwasanya di teritori ini kita akan mendapatkan pantulan sebagai pola atau areal suspected double bottom. Ya, bisa saja di zona ini 1889 atau 1886 atau mungkin yang tertinggi 1893. Jadi kalau misalkan ini muncul sampai saat ini areal terendahnya masih 95 ya. Harapannya adalah di bagian ini kita akan mengalami rebound. Lalu kemudian neckline-nya akan berada di 1903. Jadi hati-hati mana yang duluan. Bisa saja untuk double bottom bisa seimbang, bisa sedikit lebih panjang atau lebih rendah atau sedikit lebih atas ya. Ini pun bisa dikategorikan sebagai double bottom dan neckline tetap berada di 1903. So, untuk hari ini skenario-nya saya masih tetap mengincar area buy on dip karena tadi pertimbangan-pertimbangan yang di detik-detik awal sudah saya sampaikan. Tapi untuk intraday, untuk Anda yang melakukan sell, saya lebih sarankan mencari area 1910 atau 1911. Itu pun kalau tidak ditembus. Nah, kemudian areal untuk buy on dip-nya kita akan incar teritori kurang lebih di zona 1890 atau 1892 ya, berarti tepat di area ini. Kita asumsikan di sini akan terjadi short double bottom karena ini grafik H1. Lalu kemudian target 1896 dan juga target kedua adalah 1903 tepat di areal neckline. Sementara untuk stop loss-nya kita asumsikan di 1884.00. Selalu dengan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.